Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas tentang TCP, UDP, dan URL. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas 2D4 Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Agustin dari NRP 06, Eki Regita dari NRP 11, dan Sabila dari NRP 21. Selanjutnya kita akan bahas apa itu Java Networking. Java Networking ini mengacu pada penulisan sebuah program, di mana program ini dijalankan pada beberapa perangkat yang terhubung satu sama lain menggunakan jaringan. Program yang berkomunikasi melalui jaringan berada pada layar application. Namun kita tidak perlu bingung dengan layar TCP atau UDP, karena Java telah menyediakan sebuah paket untuk Java Networking. Paket Java.net berisi Java Class dan Java Interface. Dan paket Java.net ini menyediakan API di dua level, yaitu level rendah dan level tinggi. Pada level rendah terdapat socket, server socket, dan datagram socket. Sedangkan pada level tinggi terdapat URL dan URL connection. Java.net ini juga menyediakan dukungan pada dua protokol jaringan. Yang pertama yaitu pada connection oriented atau yang biasa disebut dengan TCP, dan yang kedua pada connectionless atau yang biasa disebut dengan UDP. Selanjutnya kita akan bahas tentang soket. Dua mesin atau proses yang saling berinterkoneksi ini memerlukan masing-masing soket pada mesinnya. Mengapa? Karena soket ini berperan sebagai terminal, sehingga ketika dua mesin atau lebih ingin melakukan koneksi, mereka harus membuat soket di masing-masing mesinnya. Soket pada TCP ini memiliki dua sisi atau lebih. Satu sisi disebut server socket dan sisi lain disebut client socket. Sedangkan pada UDP, berbeda halnya dengan TCP yang terdiri dari server socket dan client socket, karena pada UDP, server ataupun client memiliki posisi yang sama, sehingga soket yang dimiliki UDP adalah datagram socket. Berikutnya yaitu TCP. TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol. Nah, jika kita melakukan sebuah pengiriman data melalui TCP, data tersebut akan dibagi menjadi segmen-segmen ketika besar data tersebut melebihi bandwidth yang tersedia. Dan pada tiap-tiap segmen tersebut diberi sequence number ketika akan dikirimkan ke sisi server. Pada sisi server, data tersebut diterima, disimpan, dan diurutkan kembali menjadi data yang utuh dan lengkap. Dan server juga harus mengirim sinyal atau acknowledge number. Jika pada waktu yang telah ditentukan, server tidak mengirim acknowledge number, akan terjadi timeout atau tanda bahwa pengiriman data gagal, dan penerima bisa meminta pengirim untuk mengirim kembali. Disinilah kelebihan TCP, yaitu bisa mengetahui data mana yang hilang atau data mana yang gagal terkirim. Kita bisa mengetahui data mana yang hilang ketika server ini mengurutkan data menjadi data yang utuh dan lengkap. Dari situ terdapat sequence number-nya. Kita bisa mengetahui data mana yang hilang. Begitupun juga dengan data yang gagal, kita bisa mengetahui dari acknowledge number-nya. Kemudian pengiriman data melalui TCP terdapat dua sisi, yaitu server dan client. Yang pertama, pada sisi server harus membuat server socket. Konstruktor yang dimiliki kelas server socket ini ada beberapa, namun yang sering saya temui yaitu konstruktor server socket dengan menggunakan argumen alamat IP dan port number. Kemudian server socket ini melakukan operasi listen
yaitu dengan memanggil socket.accept atau menunggu permintaan koneksi dari klien. Di sisi klien, klien juga harus membuat soket klien dengan parameter alamat IP dan port number yang dituju. Dengan begitu, soket klien otomatis meminta koneksi ke server. Ketika permintaan koneksi dari klien sampai ke server, sisi server membuat soket baru untuk berhubungan dengan klien. Nah, pada program yang menerapkan konsep thread, server ini bisa melakukan operasi listen 2 kali atau bisa memiliki klien yang lebih dari satu meskipun klien satu telah terhubung. Karena menerapkan konsep thread, server ini bisa membuat soket lagi untuk klien yang lainnya. Ketika koneksi sudah terhubung, sisi server ataupun sisi klien bisa melakukan operasi read and write. Nah, operasi read and write ini membutuhkan objek stream. Stream ini terdapat dua, yaitu input stream dan output stream. Ketika klien ingin mengirim data, maka klien harus menyiapkan objek output stream. Ketika ingin mengambil atau mengakses data yang akan dikirim, bisa memanggil socket.getOutputStream. Dan untuk mengirim data, bisa memanggil inputStream.write. Kemudian data akan dikirim ke server. Server pun harus menyiapkan objek input stream untuk menerima data. Untuk mengambil atau mengakses data yang diterima, bisa memanggil socket.getInputStream. Dan untuk membaca data, bisa memanggil inputStream.read. Untuk menutup koneksi, klien bisa memanggil socket.close, maka koneksi antara server dan klien akan terputus dan dari server ataupun klien tidak bisa saling mengirim pesan lagi. Pada TCP ini tersedia beberapa metode, yaitu getPort untuk mendapat nilai port number-nya, getHost untuk mengambil alamatnya, dan beberapa metode lain. Sekian penjelasan tentang TCP. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu ada UDP atau kepanjangannya yaitu User Datagram Protocol. Jadi apa sih UDP ini? Jadi UDP adalah protokol tanpa koneksi atau yang biasa disebut connectionless yang memungkinkan paket-paket data ditransmisikan antar aplikasi. Nah, UDP ini merupakan protokol yang unreliable atau tidak handal dikarenakan ketika paket data dikirimkan, UDP tidak mengecek kembali apakah data yang dikirim sampai tujuan atau tidak. Kemudian, untuk konstruktor yang digunakan, itu ada datagram socket. Jadi, socket server ataupun klien untuk protokol UDP ini menggunakan datagram socket. Di sini digunakan parameter yaitu port dengan tipe integer dan juga address dengan tipe init address. Konstruktor ini digunakan untuk membuat datagram socket dengan nomor port serta host yang telah dispesifikan. Kemudian selanjutnya ada untuk pengiriman data melalui UDP. Untuk pengiriman data atau paket digunakan datagram paket. Di sini ada dua fungsi. Yang pertama ada fungsi send dan juga fungsi receive. Untuk fungsi send sendiri yaitu datagram paket dengan parameternya ada 4, yaitu bar dengan tipe byte, length dengan tipe integer, address dengan tipe init address, dan juga port dengan tipe integer. Nah, di sini byte
ini digunakan untuk datagram yang masuk maupun yang dikirim. Kemudian untuk length ini merupakan panjang dari data yang akan dikirimkan. Kemudian ada address. Address di sini yaitu untuk menunjukkan host yang akan dituju dan juga port yang akan dituju di sini. Nah, untuk pengiriman sebuah data dalam protokol UDP ini harus jelas. Kita harus tahu kemana alamat pasti untuk pengiriman data ini. Di sini harus dinyatakan dalam sebuah argumen, yaitu dalam fungsi send. Kemudian untuk fungsi receive sendiri yaitu ada datagram paket, bar dengan tipe byte, length dengan tipe integer. Nah, bar ini digunakan untuk menerima data yang telah dikirimkan tadi. Kemudian length ini merupakan tipe data yang akan diterima, seperti itu. Kemudian untuk UDP ini sendiri kelemahannya yaitu data yang diterima tidak dicek keutuhannya. Mengapa? Kembali lagi kepada UDP yang unreliable tadi atau tidak handal, yaitu dia ketika pakai data dikirimkan, UDP tidak mengecek kembali apakah data yang dikirim sampai tujuan atau tidak. Jadi dengan UDP tidak ada kepastian bagi sisi pengirim bahwa datanya sudah sampai ke tujuan dengan baik. Namun kelebihannya yaitu connectionless atau UDP ini lebih cepat daripada connection oriented atau TCP. Namun connectionless ini tidak menjamin pengiriman, karena pada pengiriman dengan UDP ini tidak disertai sequence number maupun acknowledge number. Jadi setelah dikirimkan, kita tidak tahu apakah data ini tersampaikan dengan baik, hilang, atau tidak, seperti itu. Jadi tidak ada konfirmasi dari penerima, sehingga kita tidak tahu pengiriman data ini berhasil atau tidak. Selanjutnya ada Java URL. Sebelum lebih lanjut, kita bahas dulu apa itu URL. URL merupakan kepanjangan dari Uniform Resource Locator, adalah serangkaian teks yang mengidentifikasi semua resource di internet, memberitahu alamat resource, cara berkomunikasi dengannya, dan mengambil sesuatu darinya. Nah, untuk di URL ini terdapat beberapa komponen. Umumnya yaitu ada protokol seperti HTTP, HTTPS, kemudian ada hostname seperti www.google.com, dan juga ada nama file yang biasanya sedang dijalankan. Kemudian untuk optionalnya biasanya ada nomor port. Kemudian untuk di Java sendiri, Java URL ini berfungsi untuk mengoneksikan ke URL yang di internet untuk mengambil sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, untuk Java URL ini terdapat beberapa konstruktor. Nah, di sini ada 4 konstruktor contohnya. Nah, konstruktor ini yang pertama yaitu URL dengan parameter yaitu protokol dengan tipe string, host dengan tipe string, port dengan tipe integer, dan file bertipe string. Ini digunakan untuk membuat objek URL dari protokol, host, port, dan juga nama file. Kemudian untuk yang kedua yaitu URL dengan parameter protokol bertipe string, host bertipe string, dan juga file bertipe string, digunakan untuk membuat objek URL dari protokol, host, dan juga nama file yang telah ditentukan. Untuk yang ketiga yaitu URL konteks bertipe URL dan URL bertipe string, itu digunakan untuk membuat objek URL dengan menguraikan spesifikasi yang diberikan dalam konteks yang diberikan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada URL dengan parameternya hanya satu, yaitu URL bertipe string. Itu digunakan untuk menciptakan objek URL dari string yang telah ditentukan. Nah, itu tadi ada konstruktor yang digunakan dalam Java URL.
Kemudian dalam Java URL ini juga terdapat metode-metode yang biasa digunakan. Yang pertama ada metode open connection yang digunakan untuk membuka koneksi URL yang ditentukan. Kemudian ada get content yang digunakan untuk mengambil konten. Terus ada get content encoding yang digunakan untuk mengembalikan nilai bidang header pengkodean konten. Kemudian ada get content length untuk mengembalikan panjang bidang header konten. Kemudian ada juga get date yang digunakan untuk mengembalikan nilai tanggal di bidang header. Kemudian ada get header file dengan parameter bertipe integer digunakan untuk mengembalikan nilai index header. Selanjutnya ada get header file dengan parameter bertipe string yaitu file, itu digunakan untuk mengembalikan nilai bidang bernama file di header. Kemudian ada juga yaitu get output stream digunakan untuk mengembalikan aliran output ke koneksi ini. Selanjutnya ada get input stream digunakan untuk mengembalikan aliran input ke koneksi terbuka ini. Kemudian ada set do input dengan parameter bertipe boolean digunakan untuk mengatur apakah pengguna ini diizinkan untuk mengambil input atau tidak. Selanjutnya yang terakhir ada set do output dengan parameter bertipe boolean, yaitu digunakan untuk mengatur apakah pengguna diizinkan untuk menulis di halaman. Nilai default salah karena sebagian besar URL tidak diizinkan untuk menulis. Nah, itu tadi beberapa metode yang biasa digunakan dalam Java URL ini. Baik, sekian penjelasan dari berbagai macam koneksi dari TCP, UDP, sampai Java URL. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.